Asli, ini kayak film-film di tualangan Sherina ini. Dari rencana awal kita cuman ke Puncak 2, tiba-tiba lanjut nih kita ke Cianjur. Kita jalan terus sampai ke perbatasan Cianjur dan Bandung. Bagaimana keseruan perjalanannya? Ikutin terus video kita ya. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Kalau menurut gue sih ya, jalur Puncak 2 ini adalah jalur ini ya, jalur enak untuk motor, bukan untuk mobil. Karena minim sama mobil, jadi nggak bahaya gitu loh. Kalau misalnya kita lewat jalur puncak yang normal, itu kan banyak bis, banyak mobil, terus rame banget ya kan, orang ke safari macet. Itu tuh menurutku lebih bahaya untuk naik motornya. Tapi karena di Puncak 2 itu mobilnya minim, terus jalur cuman emang 2, jadi menurut gue lebih safe kalau kita lewat jalur Puncak 2 ini. Cuman emang ya apa namanya, minim penerangan kalau misalnya kalian jalan malam. Terus yang kedua, minim pom bensin juga. Jadi sih untung ya gue udah ngisi bensin full di pas keluar Sentul itu. Dan alhamdulillah kita udah ngelewatin 42 kilo. Oh berarti dari Sentul itu, keluar Sentul sampai Puncak 2 ini jaraknya tuh 42 km. Gue nggak tahu sih ini lebih muter dibandingin jalur puncak biasa atau lebih cepet gitu. Nah ini udah mulai gabung nih jalur sama kayak puncak yang awal. Kalian udah tau lah kalau daerah sini ya. Ini daerah Cimacan. Ntar RSUD kalau nggak salah di depan tuh. Nah kalau misalnya kalian lewat jalur puncak yang biasa, kan jalur sama ya kayak gini ya. Maksudnya banyak mobil, banyak motor, dan motornya juga kan lebih ngebut gitu loh. Jadi sebenarnya gue malah lebih takut kalau lewat jalur puncak biasa dibandingin lewat jalur puncak yang tadi. No, mana banyak mobil yang apa nyalip. Itu kan lumayan serem ya, apalagi banyak juga bis-bis pariwisata. Kita nggak tahu ya, namanya takdir sih ya, emang gak bakal bisa diubah ya, tapi setidaknya kita menghindari hal-hal tersebut. Oke, nah ini udah nyampe nih RSUD Cimacan di depan. Sampai sini pengalaman gue naik Fazio ya, dari Tangerang menuju Puncak. Sebenarnya karena gue udah ganti shock breaker jadi shock breaker X-Ride. Terus tempat duduk gue terpasang busa latex, itu nggak terlalu pegel sih. Maksudnya kayak pegelnya masih oke lah, tapi nggak bikin sakit punggung. Pegelnya tuh pegel pantat doang sih, kayak pantat lo panas ya itu, tapi wajar. Kayak lo berdiri juga udah bisa ngilangin rasa pegel pantat lo itu. Tapi kan dulu sebelum gue ganti shock breaker X-Ride itu, sama belum ditambah busa latex, itu tuh biasanya tulang belakang gue nyeri. Tapi alhamdulillah yang ini nggak sama sekali. Dan untuk performa, ini gue nggak tahu kalau misalnya goncengan ya, tapi kalau misalnya sendiri masih tergolong cukup. Mungkin nggak yang
hebat banget, cuman masih cukup lah. Tadi sih di daerah Puncak 2 itu kan kita banyak tanjakan-tanjakan curam ya. Di tanjakan curam itu ya motornya masih bisa untuk nanjak gitu, nggak ada masalah. Cuman ya dia maksimal di 30 kilometeran. Tadi di pas gue sih gue lihat di 36, 33, 36, 33. Nah itu tapi dia tetap bisa jalan gitu loh, bukan yang nggak nanjak sama sekali. Tapi bener-bener harus ini guys, apa namanya, harus ancang-ancang dulu dari jauh-jauh jalannya itu. Jadi kayak kita udah mulai ngasih tenaga gas baru, bukan yang kita. Tapi kalau misalnya kita sempat berhenti itu kurang nendang si motor gue ini gitu. Overall enak naik Fazio. Untuk nyelap-nyelipnya juga pasti enak. Cuman memang kalau nyelap-nyelipnya di jalan kota kayak gini agak-agak serem ya. Soalnya kadang ngegasnya ngempos gitu loh, nggak bisa. Nah kayak gini nih, itu dia udah nggak cukup gitu, kayak kurang nendang gitu. Lain halnya kayak kalian kalau pakai motor cc-nya lebih besar ya, kayak mungkin 160 cc kayak PCX, NMAX, itu mungkin lebih enak untuk ngegasnya. Kalau ini ya cukup aja gitu. Jadi kalian mungkin kalau misalnya pakai ini di jalan-jalan besar seperti ini ya hati-hati aja kalau untuk nyalip gitu. Kalau misalnya emang nggak masuk ya jangan dipaksain kayak gue tadi. Sebenarnya itu gue tadi bahaya sih, tapi ya tadi udah terlanjur kita mau nyalip ya. Ya udah kita coba salip aja. Ini kita udah sampai di Ramayana. Aduh, Ramayana mana? Ramayana Cianjur mungkin ya. Coba kita salip. Banyak yang bawa oh ini 2 jalur atau 1 jalur nih sebenarnya? Oh 2 jalur, mungkin untuk mengurai ini kali ya, mengurai macetnya pasar ini. Oh banyak ini angkotnya yang ngetem, alhasil dibuat 2 jalur di sini. Oh legal kok, kirain nggak legal. Mas. Nah mana nih bang? Nggak Cianjur, nggak Bogor, kayaknya memang 1000 angkot ya. Angkotnya banyak banget. Jalan kaki. Yang penting udah nyampe Bandung ya. Nyampe Bandung gitu. Udah nyampe perbatasan Bandung. Ngasok dulu. Ini ini loh, tidak terduga-duga bisa sampai sini Bang Puli. Iya. Yang awalnya cuma puncak 2 doang. Tapi mana nih jalur maju-maju aja. Mantap lah ini. Nih kita lihat. Jadi di sini kita perbatasan Bandung sama Cianjur, ada jembatan yang tinggi di situ.
nyaman sih di sini, cuman ya karena kotor jadi agak kurang nyaman dikit. Oh, untuk view-nya sih oke. Lihat nih, bagus perjalanan. Ada monyet. Masih banyak monyet. Oh, itu tuh, itunya tuh. Babonnya itu tuh. Itu gede. Oh, babonnya tuh. Rajanya kali dia. Iya. Tangannya yang kiri tuh. Ya, kemarin enggak. Waktu dikasih makan kepalanya gitu ya. Itu panggil Pak Tio, suruh mijit. Tangannya apa di sini? Oh ini. Ya. Udah tamu. Kalinya 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Masih banyak monyet. Ini ketuanya bukan ini. RT. Ketua monyet. Kita ngeres di perbatasan Cianjur dan Bandung lumayan lama, yaitu 2 jam. Kita datang jam 4, lalu keluar kita jam 6. Dan di situ gue nggak record ya, karena memang tadi lagi ngecas semua device. Habis itu nggak lama kita jalan pulang, tetapi sebelum perjalanan pulang, kita mampir dulu nih makan di bubur ayam khas Cianjur. Asli di sini buburnya enak banget, lauk-lauknya juga enak, apalagi sambelnya top pokoknya. Jadi kita rest lagi. Tadi habis rest di perbatasan Cianjur Bandung. Itu kita tadi istirahat sekitar 2 jam. Cuman kita emang cuman ngopi doang sih, nggak makan. Nah, kita mulai makan di sini nih, di bubur ayamnya Cianjur. Katanya sih enak ya. Let's try. Sebenarnya sistem jualnya sama aja sih, kayak tukang bubur ayam atau pecel ayam yang ada di Tangerang atau di Jakarta ya. Cuman memang buburnya dulu tuh enak banget, nasinya juga enak. Mungkin emang khas Cianjur kan dulu, zaman dulu katanya enak ya, beras Cianjur ya. Nah, tapi yang paling gongnya menurut gue ini nih, satu. Dia sambelnya punya 3 macam dan itu enak banget. Bikin lo nambah terus nasi. Itu nampol. Itu sambal asik banget daerah gue tuh. Nenek gue sering bikin. Di Bandung kan. Waktu tadi pas pulang aja. Enak dong kita ke Garut. Setelah perut terisi penuh dan kita sudah kenyang, akhirnya kita ngelanjutin perjalanan pulang agar tidak terlalu malam ya. Oh, ini safety. Bola. Ada sarung tangan diving. Cakep lu. Kemana kali yang mertua gue dibawa ya? Ada aja lah. Tadi anak pemilik ngomong gini, itu pemuda ganteng-ganteng amat. Kata siapa? GGS. GGS. Ganteng-ganteng putih lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita makan malam terakhir, sekarang waktunya kita pulang. Lokasi sekarang masih di Cianjur, jam 7.45. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai Tangerang lagi dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Orangnya selamat, motornya selamat, pokoknya aman lah insya Allah semuanya ya. Oke, kita mulai pulang nih. Ini BTW first time nih gue juga motoran di arah puncak jam segini malam. Semoga lagi pula juga long weekend udah mulai selesai ya, harusnya sih jalanan udah nggak macet lagi. Oke, silakan menikmati perjalanan kita.
Jakarta 109 km lagi. Nggak tahu nih Tangerang berapa kilometer lagi ya. Oh iya, indikator bensin gue udah turun nih 2 bar, dimana jaraknya udah 112,3 km. Jadi emang si Fazio ini kalau misalnya dari full turun satu tuh lama, tapi kalau sekalinya udah turun satu, wah terus dia ambles ke bawah. Gue sih biasanya ngabisin bensin itu ya average-nya gue sih kalau gue hitung-hitung ya 1/50 ya, 50 51 gitu. Makanya kalau misalnya klaimnya tuh kalau nggak salah di beberapa pengetesan bisa sampai 154 55 deh. Cuman gue tuh nggak pernah ya, bukan yang nggak pernah, mungkin pernah, cuman gue nggak ngeh aja ya. Tapi emang average gue biasanya di 1/50 51 gitu. Tapi termasuk irit sih menurut gue itu dibandingin motor-motor lain ya, dengan tenaga ya yang dibilang kurang enggak, dibilang gede juga enggak, cukup lah untuk harian kalian di perkotaan. Cuman kalau untuk touring ya begini. Pokoknya punya motor kayak 125 cc sih, misalnya touring dengan teman-teman kalian yang pakai motor-motor besar, jangan maksain aja sih, kayak ya udah ntar dia bakal ngalir gitu aja tenaganya gitu. Kalau dipaksain malah ngos-ngosan terus biasanya motornya. Oke, sudah sampai Cianjur City Mall. Ya nggak sih, namanya benar nggak sih Cianjur City Mall ini? Oh iya, BTW tadi gue makan murah banget sih menurut gue ya. Gue makan itu bubur 1, terus nasi uduk 1, sate-sateannya itu 5, terdiri dari usus 2, ati 1 sama kulit 2, itu cuma 50.000. Worth it lah menurut gue. Cuman kalau rinciannya gimana ya gue kurang paham ya. Cuman yang pasti tuh makanannya enak sih. Dan kan biasanya tuh kalau di daerah Pasundan tuh kan terkenalnya makanan itu kan suka digetok ya harganya. Cuman kalau ini kita tadi aman sih, selama perjalanan ini aman. Makan pertama pagi gue makan bakso pakai es jeruk cuman 25.000. Terus ngopi di itu tadi kafe apa itu namanya ya, di daerah Puncak 2 itu juga untuk kopinya itu murah sih, cuman 20.000. Kopinya 20.000. Terus kayak kalian kalau beli platter ataupun roti pisangnya ya wajar lah kayak di Jakarta 20.000-an juga. Dan di sana itu untuk kartu gue nih XL itu nggak ada sinyal, tapi di sana ada wifi. Cuman memang wifi-nya nggak kenceng ya. Jadi kayak benar-benar ya udah seadanya aja. Untuk balas-balas WhatsApp mah bisa. Cuman kayak kalau kalian mau update-update apa gitu, itu kurang sih, kurang nendang lah itunya untuk kecepatan uploadnya. Terus abis dari situ tadi kita ngopi di perbatasan Bandung Cianjur ya, di jembatan itu ya. View-nya itu yang tadi kita lihat, view-nya itu kayak sungai apa tadi tuh gue lihat ya. Mungkin nanti gue bisa tulis di deskripsi ya. Di deskripsi, di subtitle. Ntar gue lihat kasih tahu itu sungainya. Itu cuman murah banget. Kita tadi tuh di situ minum kopi 2, kopi saset sih. 1 kopi hitam, 1 kopi white coffee, sama es kelapa 1. Es kelapa juga bukan es kelapa yang ini ya, yang apa namanya, es kelapa yang kayak udah masuk termos gitu, enggak. Tapi dia kelapanya kelapa utuh satuan gitu loh. Kelapa utuh satuan tuh cuman sama 1 sukar tuh cuma 35.000. Padahal kita ngobrolnya lama. Terus juga tadi gue sempet numpang ngecas drone juga kan, itu nggak dibiayain tarif sama dia. Menurut gue worth it sih. Cuman emang di sana sepi banget, mungkin orang takutnya dikiranya mahal ya, tapi alhamdulillah enggak. Untuk parkiran juga murah, cuman 2.000 per motor. Setidaknya gue merasakan perjalanan gue hari ini tidak ngegetok lah untuk harga-harganya, masih aman, batas aman itu.
Jadi sebenarnya untuk kalian yang touring ke daerah Cianjur dengan makanan seperti itu ya worth it. Harganya murah. Padahal tadi kita udah underestimate kalau misalnya yang makanan di perbatasan Bandung Cianjur itu tuh bakal mahal gitu. Makanya tadi kita minum doang, ternyata enggak kok. Masih harga normalnya gitu. Terus juga di situ tersedia musola sama toilet enaknya. Jadi kalian kalau rest juga masih bisa sambil sholat gitu. Mau pipis, buang air besar bisa di sana. Nah, gue nggak tahu ya. Baiknya itu bawa motor itu di kiri apa di kanan. Cuman gue kalau misalnya nyalip di kanan tuh deg-degannya ada gitu loh. Karena kan itu lawan arah ya. Gue lebih percaya diri kalau gue nyusul kendaraan tuh ya dari kiri gitu. Walaupun kata teman gue sih itu bahaya ya. Ya, tapi gimana? Gue nggak berani soalnya kalau dari kanan. Kalau kayak gini juga nih agak serem nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu tuh kan lebih enak. Kita jadi fokusnya cuman ke bodi motor kita sama kendaraan di samping kita aja gitu. Kenapa? Hah? Oh iya. Sorry dong. Saking gue nikmatinnya perjalanan ini, sampai gue lupa nih, ternyata salah satu temen dari kita ini ketinggalan jauh di belakang. Gara-gara tuh kalau misal di belakang pang kejar-kejar. Oh. Oke, tadi sempat Bang Pilih ketinggalan. Tumben. Mungkin dikiranya kita di belakang kali ya. Nggak ngeh pas bundaran tadi. Kemana Bang Pilih? Hah? Oh. Ya udah tuh duluan. Walah, dia sarung tangannya bikin kaku. Jadi tadi tuh dia pakai sarung tangan tebel gitu loh, kayak orang mau jadi kiper bola. Mungkin dia minggir dulu untuk lepas sarung tangan baru berangkat lagi. Wah, ini gelap banget. Nah, ini nih, kayak Nava Fazio itu lampunya ini kurang terang sama sekali. Ini gue terangnya juga dapat dari lampu belakang nih. Lampunya teman gue ini yang bawa ADV Dr. Madiani. Kalau misalnya pakai Infazio mah asli gak kelihatan jalanannya itu. Saran dari gue sih sebenarnya tadinya gue tuh mau masang lampu laser ya. Cuman tempat yang mau gue tuju dia bilang kalau misalnya Fazio itu nggak bisa pakai lampu laser karena si spakboard sama yang dudukannya itu terlalu pendek, mentok lah, dia bilang kayak gitu. Jadi disaraninnya pakai bilet, sedangkan gue nggak demen pakai bilet. Sebenarnya bilet tuh bagus, dok. Aduh, gue nggak berani. Sebenarnya bilet itu bagus, cuman masalahnya kalau kita pakai bilet, si Fazio tuh modelnya tuh kayak plankton gitu loh, kayak satu mata begitu. Jadi kurang estetik lah, nggak kayak motor-motor misalnya kayak motor PCX atau motor ADV, itu kan bagus ya hasilnya ya. Tapi kalau misalnya ini wah, asli. Nah,
kayak motor-motor yang lain tuh bagus modelnya gitu. Alhasil udah, tapi kemarin gue sempet sih nanya di toko yang berbeda, tapi baru buy online ya, maksudnya buy WhatsApp. Gue tanya, katanya sih bisa untuk Vazio ya gitu, nggak mentok, dan dia itu ngasih harga udah sama pasang ya, relay pasang terus saklar segala macamnya itu di 1,1 kurang lebih estimasi gitu. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki kali ya, insya Allah kita tambahin lampu di motor ini. Ini udah mulai dingin banget asli. Padahal ini belum sampai puncak ya. Ini masih baru menuju puncak ya. Cih, menuju puncak udah kayak di AV ya. Dingin sekali. Nah kan, motor gue udah langsung turun aja 3 bar kan. Jadi emang kayak gitu, kalau udah turun satu tuh udah cepet dia turunnya. Nah ini sebelah juga kan Vazio tuh, goncengan. Nah, dia juga pasti main aman, jadi kayak ya pakai kecepatan secukupnya aja gitu. Kalau misalnya dibuat kebut ya kayak gini ngap motornya. Nih gue sih ngeri banget kalau misalnya jalan tanpa putus terus orang-orang tetap ini nyalip, itu bahaya sih menurut gue. Tapi kalau mungkin kalau misalnya kecepatannya tinggi ya bisa aja sih. Bismillah. Aduh, tangan gue udah mulai dingin. Untung aja ya tadi udah isi perut. Coba tadi belum isi perut, sepertinya akan kedinginan. Aduh, nggak berani lah. Ini gue nyusul situ. Nah, biarin aja motor-motor yang lain aja. Kita lewat kiri aja. Motor Madiani dengan ADV-nya, Bang Fili dengan NMAX-nya dengan sangat mudah melewati jalan ini. Ayo Vazio, kita bergelut dengan tanjakan-tanjakan di sini. Dinginnya, Insya Allah. Aduh, pas banget lagi di belakang mobil ayam. Nah, jangan lama-lama di mobil ayam. Tapi kalau dingin kagak bau ya mobil ayam. Nah, karena gue pakai masker kali ya. Tapi masa iya sih. Biasanya gue kalau di Tangerang ada mobil ayam, langsung masuk ke ubun-ubun, langsung puyeng. Dingin. Aduh, truk ayam. Nah ini baru paling bau. Yang tadi nggak bau. Truk ayam lagi. Wow.
motor-motor kayak gitu tuh ngagetin tau, bikin kita panik. Paniknya tuh kayak gue ngalangin jalan mereka atau enggak gitu. Lika-liku asli dari dingin. Aduh, nih teman-teman, Fazio gue cuma bisa ya kecepatan segini untuk udah nyampe menuju puncak pas ini dengan gaspol, tapi masih bisa, intinya masih bisa nanjak, cuman ya kudu sabar aja. Nah ini kalau gelap banget ya terang nih lampu gue. Aduh, udah mulai pengang. Nah ini bagi kalian yang bawa mobil, kasihlah jalur kiri, karena kita sebagai motor yang tidak memiliki tenaga itu agak takut kalau lewat jalur kanan. Aduh, dingin. Aduh, ini dinginnya nusuk sih sampai ke leher-leher. Debunya, asapnya. Ngerinya astaga. Nah yang kayak gitu serem banget asli. Mobil udah pada kencang-kencang nih di sini nih. Hati-hati. Dingin banget asli, ya Allah. Kayaknya gue juga salah jaket tadi sih. Gue biasanya mau pakai jaket yang ini ya, yang apa namanya, wind blocker gitu. Cuman gue takutnya tadi siang tuh bakal panas. Ternyata harusnya gue pakai jaket itu. Ini berasa banget anginnya cuy. Licin.
Nah ini kita ada turunan nih. Dingin ya Allah. Udah nyampe lewat Asep Strawberry jam 8.37. Wow. Ini orang-orang juga baru pada pulang ya. Kalau gue lihat motor-motornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kita motor tinggal turun aja nih. Asli dinginnya. Gue kadang kalau naik mobil jam-jam segini udah mulai ngantuk, tapi kalau motor ya karena kita langsung berhubungan sama udara luar kali ya, jadi ngantuknya hilang. Oh, bang, susah kayak berdua. Ini kawasan puncak setelah dihilangkan pedagang-pedagangan asongan ya di malam hari. Asli cuy, aduh. Nah, lihat tangan gue pakai sarung tangan juga yang bolong kan, soalnya kalau tadi gue pakai sarung tangan yang full itu agak susah tuh untuk megang HP sama megang action cam. Tapi gue juga sebenarnya nggak ada rencana ini, kita nggak ada plan untuk ke puncak sampai pulang tengah malam begini. Jadi gue mikir kayak ya udahlah, kayak yang biasa aja. Ternyata kita sampai malam cuy. Ih. Udah mulai macet nih. Macet apa? Oh, kayaknya bukan deng, macet keluar Ataun kayaknya nih.
Aduh, jalurnya ampun. Tapi kayaknya kalau misalnya udara dingin kayak gini ke motor juga lebih enak kali ya. Kan biasanya kalau nanjak-nanjak tadi tuh mesin panas kan ya. Tapi karena udaranya dingin mungkin mesin motornya bakal lebih terbantu untuk tidak panas ya, overheat gitu. Aduh, dah. Ngeri banget. Ya Allah, ini ngeri kan. Gue nggak berani anjir. Sorry. Sorry, gue ragu. Sorry. Ini gelap amat. Nah ini alhamdulillah ini lampu gue dibantu sama dokter Madiani ini. Ya, lampu belakang. Perjalanan dari Puncak sampai ke Bogor itu kita lancar banget, nggak ada macet sama sekali dan nggak ada jalur tutup buka gitu doh. Dan setelah sampai kita di Bogor, sebenarnya kita rest dulu nih untuk ngangetin badan, minum jahe merah gitu. Cuman memang nggak kerekot. Udah sampai di apa ini? Tugu, Kota Bogor. Perjalanan masih lumayan lama sih ya. Setelah badan sudah hangat dengan jahe merah, kita lanjut perjalanan pulang nih. Untuk pulang kali ini rutenya kita melewati Atang Sanjaya, habis itu langsung ke Jalan Raya Bogor ya. Habis itu kita lewat Ciseeng lagi.
Lurus. Yuk. Hati-hati juga bang. Thank you ya bang. Ya langsung ya. Ya. Lalu di Ciseeng kita mulai berpisah nih sama Bang Vili karena dia balik ke rumah yang di Ciseeng, dan gue sama Dokter Madiani ngelanjutin pulang ke Tangerang berdua. Yuk. Hati-hati di jalan ya dok ya. Aku kiri ya? Ah dokter ke kiri. Ntar habis itu ke kanan. Oh, iya. Ada Pemda. Aku ke kanan. Ya. Thank you dok ya. Yuk. Hati-hati juga dok. Thank you ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah mau nyampe Bonang lagi. Nah kan pas kan ya tripnya 224 ya kurang lebih lah 225 tambah 71. Jadi hari ini gue berangkat sejauh 296 km. 296 kilo. Tadi isi bensin berapa ya? Yang di Shell itu. Ntar coba kita lihat ya berapanya. Terus tadi sempat isi yang Pertamina itu kan 1,2 liter. Terus si apa namanya Shell itu gue juga lupa berapa. Nanti dihitung. Sementara kita bagi nih sama trip kita. Nah, kira-kira dapatnya berapa nih? Berapa kilometer per liter? Oke, jadi trip hari ini kita ngabisin 226,4. Terus tadi kan kita sempat ngilangin 71 km ya. Jadi total sekitar 290-an ya. 297 km. Terus tadi gue berangkat itu kalau nggak salah sisa 2 bar. Terus gue isi Shell dan ditambah isi lagi Pertamina 1,2 liter. Nanti kita hitung-hitung berapa kilometer per liternya. Dan kita pulang jam 11.40. Tadi kita berangkat jam 5:30. Ya lumayan lama perjalanan dan alhamdulillah teh motor gue masih aman, sentosa. Gak ada masalah ya insya Allah. Kita lihat besok pagi. Oke. Thank you teman-teman.